Cara membuat berhentinya ya dari pola pikir. Nah, gimana nih cara ngebentuk pola pikir lagi seperti semula gitu ya, dibentuk ulang. Di situ ada dopamin, ada adrenalin, ada dendam, udah kalah segala macam. Akhirnya banyak orang itu lupa bahwa dia itu sudah melakukan tindakan yang salah. Harus ngumpulin kekhawatiran-kekhawatiran. Agar apa? Agar bisa membuat motivasi buat berhenti. Waktu pertama main berarti ngeliat temen ini ya, lihat Iya, temen Maxwin kayak faktor gitu, jadi kepengen kayak gitu. faktor lingkungan nggak? Jadi terhasut kayak terbawa kayak gitu. Ya, yang paling kelihatan hilangnya ya modal warung habis lah intinya sampai tutup sekarang. Waduh, Sekarang itu warung apa? konter kecil-kecilan sih Kak. Itu modelnya Modalnya. modelnya habis gimana tuh? Maksudnya diambil dikit-dikit buat depo atau kayak gimana? Iya, ambil kebanyakan lari ke situ sih Kak. Hmm, Gimana itu? Ngambilnya maksudnya gimana? Ada orang beli, terus dapat Iya, dapat terus duitnya bukan diputerin lagi tapi duitnya diambil buat depo kayak gitu. iya betul Kak. Hmm, Kebanyakan di situ. oh ya 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 ya. Terus akhirnya gimana warungnya akhirnya gimana konternya? Makanya sekarang saya fokus bekerja, istri sekarang bekerja juga. Hmm, Baratnya udah habis lah modal warung itu. hmm. Akhirnya setelah modal warung itu habis, gimana? Ya, Apa ngandelin dari kerjaan aja gitu? ya ngandelin dari kerjaan dan apa ya Kak? Ya intilah puncak utama penyesalannya sampai berani gadai motor itu Kak. Hmm. Motor apa tuh yang digadai? Ya metik Kak intinya. Hmm. Ya 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 ya. Akhirnya tuh istri doang yang tahu dari keluarga besar kamu atau keluarga mertua tahu apa enggak tuh? Tahu Kak, keluarga besar Gimana? mau keluarga besar. Ya Gimana respon pasti mereka? kecewa juga sih Kak. Intinya semua Hmm. kecewa. Hmm. Gimana? Mereka ngomong apa ngomongnya? Ya mumpung belum terlambat semua diperbaiki nanti. Hmm. Ya 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 ya. Oke. Jadi Mas gimana ininya? Yang apa pengen ngobrol sama aku tuh gimana? Apa yang pengen Mas dapatkan kayak gitu? Aku pengen tahu. Untuk pengalaman-pengalaman yang berhenti total tuh bagaimana Kak? Oke, jadi gimana caranya biar bisa berhenti kayak gitu? Iya. Ya ya ya. Ini buat buat teman-teman yang pada nonton juga nih, penting nih nanti biar nggak ngulang-ulang lagi gitu kan. Jadi awal mula kecanduan itu kan pertama dari pola pikir tuh, dari mindset. Makanya gue sering nekenin banget tuh semuanya berawal dari mindset, dari pola pikir. Jadi kecanduannya, rusaknya otak itu juga karena pola pikirnya udah dirusak gitu loh. Jadi kak cara membuat berhentinya ya dari pola pikir. Nah gimana nih cara ngebentuk pola pikir lagi seperti semula gitu ya, dibentuk ulang. Jadi aku sering ngasih tahu tuh, anggap aja itu pola pikir tuh mindset yang bener otak kita itu kayak puzzle gitu loh. Tahu puzzle nggak mas? Iya tahu Pak. Nah puzzle itu kan sudah terbentuk, tersusun rapi gitu kan. Awal mulanya tuh kayak gitu tuh di otak kita tuh seperti itu, kebentuk rapi ada literasi, ada informasi-informasi yang ada di otak kita nih, yang utuh yang bener awalnya kayak gitu. Nah si puzzle-puzzle ini itu dirusak sama uh, kecanduan judulnya ini gitu. Di situ ada dopamin, ada adrenalin, ada dendam, udah kalah segala macam. Akhirnya banyak orang itu lupa bahwa dia itu sudah melakukan tindakan yang salah. Contoh kayak minjam-minjam duit, adiin motor, itu tuh nggak mereka nggak menyadari bahwa apa yang dilakukan dia itu adalah hal buruk gitu loh. Kalau lagi normal mana mau kayak gitu-gitu kan istilahnya bohong apa segala macam kayak gitu. Nah karena otaknya sudah dirusak jadinya nggak sadar bahwa pola pikirnya itu nggak bener kayak gitu loh. Nah cara beresinnya ya dikumpulin lagi puzzle-nya kan ini udah kepecah nih, dikumpulin lagi satu-satu, dibentuk ulang kayak gitu. Jadi harus ada kekhawatiran untuk membuat kamu itu bisa berhenti. Kekhawatiran ini adalah trigger. Jadi apa? Kalau masih main bisa jadi nanti Mas bisa pisah sama istri ya. Iya betul Pak. Terus nanti kerjaan akhirnya jadi berantakan, bisa dipecat tuh. Kan banyak teman-teman yang lain kayak gitu kan, dicerai istri, kerjaan akhirnya dipecat, akhirnya jadi gembel kerjanya segala macam gitu kan. Gitu. Jadi hal-hal yang sifatnya buruk itu bakal terjadi di depan mata kita ntar kayak gitu. Pasti gitu. Jadi harus ngumpulin kekhawatiran-kekhawatiran agar apa? Agar bisa
membuat motivasi buat berhenti gitu loh. Kalau gue lakukan terus nanti gue bisa pisah. Kalau gue lakukan terus nanti gue nggak bisa punya kerjaan lagi, hancur lagi kerjaannya. Kontrak aja Iya. udah habis kayak gitu loh. Dikumpul apalagi punya anak, nanti gue bisa pisah sama anak nih. Nggak bareng-bareng lagi. Kehidupan gue yang normal nanti bakal berantakan. Karena kalau di judul, untuk membuat berantakan orang, untuk membuat hancur orang, itu dalam waktu sekejap seperti membalikan telapak tangan. Jadi ada orang tuh hari Senin itu masih punya Fortuner, masih punya rumah, masih punya tanah, hari Rabu udah habis. Kenapa? Karena di hari Selasanya ini dia egonya tinggi, oh, sudah kalah banyak. Akhirnya apa? Mobilnya dia dijual dengan harga yang murah, banyak yang beli, rumahnya digadekan, ya kan dalam waktu singkat, ininya apa namanya tenornya 2 bulan umpamanya rumah harga 1 M digadekan 500 juta, orang cepet kan 2 bulan dia nggak bisa nyaur rumahnya lenyap, ya kan. Akhirnya apa, dia ngegembel, udah tidur di masjid-masjid, kan banyak yang kayak gitu di narasumber gua. Itu dalam waktu singkat, hancurnya di judul itu dalam waktu singkat. Jadi tinggal nunggu waktu. Kalau teman-teman yang pada masih main judul, itu nggak ada pilihan buat happy ending tuh, nggak ada pilihannya, tuh pasti buruk. Dan itu tinggal nunggu waktu aja gitu. Jadi nggak ada riwayat orang bermain judul, bermain kayak gituan itu hidupnya enak, berakhirnya hidup enjoy enak tuh nggak ada gitu loh. Berakhirnya pasti buruk semua. Udah banyak narasumber yang udah aku wawancarai, ngobrol dari ribuan, itu semuanya berakhir hancur. Jadi apa? Ya udah, kalau memang itu menguntungkan, gue duluan mungkin yang kaya dari judul itu. Nah, candu ya candu, harus dipaksa, harus dilawan, nggak bisa dibiarkan, nggak dengan mudah bisa meninggalkan itu, harus dilawan gitu. Jadi ya harus mencari trigger itu tadi, kekhawatiran itu mas tulis aja di kertas. Kalau gue lanjutin, dibikin perbandingan aja, keuntungan sama keburukan gitu kan, kerugiannya gitu kan, kerugian sama keuntungan, kerugiannya apa aja, tulis aja keuntungannya apa aja. Kalau main umpamanya pasti lebih banyak kerugiannya. Nggak ada contoh satupun yang berakhirnya itu enak tuh, nggak ada. Jadi udah stop, udah dipaksa, harus dipaksa. Nah kalau lingkungannya banyak yang main-main kayak gitu, ya jauhi lingkungan, dijauhi lingkungannya gitu. Kalau memang terpaksa masih masih kerja di situ, tapi di lingkungan kerjaan juga banyak yang main, ya sih hai aja lah, sih hai aja. Jadi ketemu sama teman-temannya lagi pada main, biar nggak terkesan sombong, ya gabung sebentar, habis itu jaga jarak kayak gitu. Boleh kayak gitu, lakukan aja. Yang penting mas mentalnya kuat, jangan sampai terhasut lagi gitu. Kalau memungkinkan nanti dapat kerjaan baru yang bersih kayak gitu, ya bisa aja tuh keluar dari situ buat nyari lingkungan baru yang bersih kayak gitu. Saranku kayak gitu, dan pasti bisa. Tapi memang perlu diikhtiarkan dan perlu dipaksa gitu ya. Iya, Bang. Gitu sih kalau saranku ya. Oke. Oke, Bang. Oke deh, itu aja. Siap. Oke. Mas ada saran-saran buat teman-teman yang lagi nonton, silakan. Ya, intinya kita berusaha berubah untuk yang udah kecanduan judul ya. Mari kita coba lawan sebelum hancur kayak saya. Intinya itu aja lah, Kak. Ya, oke deh. Siap. Oke deh, pasti bisa sembuh ya. Semangat. Iya, Bang. Iya, Oke, siap. Thank you ya. iya, Bang. Yuk.